dan beroleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya pimpin dari sini. Baiklah, sebelum memulai proses pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Bapak ingin menanyakan tentang materi sebelumnya yang sudah pernah kalian pelajari. Ini ada beberapa orang sudah keluar secara otomatis, mungkin masalah jaringan, tidak masalah, kita lanjutkan. Bapak ingin bertanya tentang materi yang telah kalian pelajari sebelumnya pada pertemuan yang sudah kita laksanakan. Siapa yang bisa menjelaskan tentang materi yang sudah kita lalui pada pertemuan sebelumnya? Oke, kalau tidak ada, saya ingatkan kembali tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang pengertian geografi dan aspek geografi. Di mana pengertian geografi itu menurut para ahli ada beberapa, dan aspek geografi yang sudah kita pelajari yaitu terdiri atas aspek fisik dan aspek sosial. Ya, jadi itu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Sekarang Bapak ingin menampilkan PowerPoint terlebih dahulu. Oke, baiklah, untuk apersepsi, di sini Bapak ingin menanyakan ketika kalian ke sekolah, kalian menggunakan alat transportasi apa biasanya? Jadi kalau di sini perwakilan putra dan putri, siapa yang bisa menyebutkan alat transportasi apa yang kalian gunakan ketika berangkat ke sekolah? Menggunakan alat transportasi. Saya persilakan. Oke, Hawariat, alat transportasi bentor ya. Kalau laki-lakinya? Menggunakan transportasi motor. Oke, menggunakan motor ya. Jadi di sini ada dua alat transportasi berbeda yang kalian gunakan. Apakah ini menjadi pertanyaan? Apakah ketika kalian ingin menuju ke lokasi yang sama dan memulai startnya dari lokasi yang sama, tetapi menggunakan kendaraan yang berbeda atau alat transportasi yang berbeda, apakah kalian akan sampai dengan waktu secara bersamaan? Tidak, Pak. Oh, tidak ya. Oke, jadi jelas kita tidak akan sampai dengan waktu yang bersamaan berdasarkan medan ataupun alat transportasi yang kita gunakan. Dalam hal ini, hal tersebut akan kita bahas di dalam materi konsep esensial geografi. Jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah konsep esensial geografi. Kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran yang ingin kalian capai pada pertemuan kali ini. Melalui diskusi serta penggunaan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan TIPEC, serta mempelajari materi pembelajaran dan melihat video pembelajaran, peserta didik dapat dengan benar yang pertama menjelaskan konsep dasar geografi, yang kedua menentukan konsep dasar geografi, yang ketiga menganalisis konsep dasar geografi, kemudian yang keempat menyajikan hasil diskusi penerapan konsep dasar geografi dalam bentuk lisan dan tulisan. Sekarang kita masuk ke motivasi. Di sini di dalam gambar motivasi ini kata-katanya adalah hiduplah seakan-akan kau akan mati besok dan belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Jadi itu kata motivasi yang kita dapatkan pada proses pembelajaran hari ini. Kemudian untuk materi geografi di sini yang pertama saya gambarkan peta konsepnya adalah ada konsep esensial geografi terdiri atas 10 yaitu lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, diferensiasi area, interaksi dan interdependensi serta keterkaitan keruangan. Oke, sekarang kita masuk ke permasalahan yang akan saya berikan kepada adik-adik sekalian. Nah, di sini untuk orientasi masalah pada peserta didik, saya ingin bertanya kepada kalian, ya, mohon untuk dijawab. Banyaknya pengangguran, pengelompokan fenomena alam, perbedaan waktu, perbedaan jarak itu dapat dikaji dalam konsep geografi? Apakah bisa? Ada yang tahu? Silakan dijawab. Bisa atau tidak? Jawabannya pastinya adalah bisa, tetapi bagaimana cara mengkajinya itu nanti kalian akan pelajari pada materi yang nantinya akan saya bagikan atau yang sudah saya bagikan pada grup WhatsApp maupun di Google Classroom ya yang saya sudah bagikan kepada kalian. Nah, di sini sebelum kalian membentuk kelompok dan diskusi, perhatikanlah video pembelajaran yang akan saya tayangkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi. Video kali ini akan membahas konsep esensial geografi. Tonton sampai selesai ya supaya
Konsep esensial geografi meliputi konsep lokasi, konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep pola, konsep geomorfologi, konsep aglomerasi, konsep nilai kegunaan, konsep interaksi dan interdependensi, konsep diferensiasi areal, dan konsep keterkaitan ruang yang artinya berbeda. Contohnya, tidak semua pulau memiliki gunung api. Ke-10, konsep keterkaitan ruang. Konsep ini berkaitan dengan keberadaan antar wilayah atau ruang berdasarkan sebab akibat. Awas, harus ada sebab akibat. Contohnya, tersumbatnya sungai perilaku masyarakat dan memori masyarakat akan menyebabkan banjir. Oke, kalian sudah menyimak video pembelajaran yang saya sudah tayangkan tadi, dan untuk materi pembelajarannya juga sudah saya bagikan di WhatsApp grup kalian. Nantinya sebentar kalian akan membagi kelompok ya. Untuk itu di sini Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang Bapak sudah bagikan pada saat pagi hari tadi. Bapak sudah membagi kelompok terlebih dahulu kalian di grup WhatsApp grup. Jadi di sini kalian silakan ada materi di dalamnya, silakan kalian share atau kalian bisa berbagi dengan teman-teman kalian satu kelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan di dalam WhatsApp grup kalian tersebut. Nah, jadi Bapak harap kalian bisa berkoordinasi ya untuk bekerja sama dalam menyelesaikan LKPD yang sudah Bapak bagikan tersebut. Jadi untuk itu silakan sekarang kalian membuka WhatsApp grup kalian. Kemudian kalian berdiskusi di dalamnya, ada materi dan LKPD. Dan sebentar nanti akan ada perwakilan dari masing-masing kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk itu saya berikan waktu paling lama 10 menit untuk mengerjakan LKPD dari masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 ada kendala dalam pengerjaan LKPD? Tidak, Pak, tidak. Jadi jelas ya apa yang tertuang dalam LKPD tersebut, di mana kalian saya harap dapat mengisi atau mencari terlebih dahulu kata-kata ataupun kayak TTS seperti itu. Kalian mencari 5 konsep geografi yang ada di dalam kolom tersebut. Kemudian kalian akan menganalisis gambar di bagian poin kedua yang kalian akan tuangkan penjelasan beserta gambarnya yang ada di kolom yang ketiga nantinya. Untuk itu saya berharap kalian dapat mengerjakannya secara bersama-sama sehingga ini bukan hanya kerja satu orang saja, tetapi merupakan hasil rembuk dari anggota-anggota kelompok lain. Untuk itu presentasinya akan segera kita mulai. Waktu untuk diskusi sudah selesai atau saya tutup. Saya persilakan untuk pertama yang akan tampil adalah kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Karena kalian menggunakan laptop masing-masing, silakan bisa di-share screen. Oke, saya persilakan kelompok 1 untuk memulai presentasi diskusi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triolisa Jani, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Izin ini Pak menampilkan materi. Saya di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana untuk yang pertama ini yaitu diperintahkan untuk mencari 5 konsep geografi secara vertikal, horizontal, dan diagonal pada kelompok berikut ini, atau pada kolom berikut ini. Di sini dapat kita lihat bahwa pada kolom ini terdapat 5 kata, di mana kata pertama dapat kita lihat di kanan atas, yaitu kata diferensi area. Yang kedua ada interaksi. Yang ketiga ada aglomerasi, yang keempat ada nilai kegunaan, dan yang kelima ada keterkaitan keruangan. Selanjutnya untuk bagian yang kedua
di sini diperintahkan setelah kalian menemukan 5 konsep esensial geografi, kemudian analisilah gambar di bawah ini. Kemudian pindahkan ke dalam tabel dan jelaskan masing-masing istilah tersebut beserta contoh gambarnya. Di sini dapat kita lihat terdapat 5 gambar yang penjelasannya sudah terdapat dalam kolom di bawah ini. Untuk gambar yang pertama, ini disebut konsep aglomerasi, di mana konsep ini merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit. Contohnya, industri akan mengelompok pada suatu wilayah yang dianggap menghasilkan keuntungan maksimum bagi produknya. Oke, selanjutnya untuk gambar yang terakhir, yaitu gambar yang kelima, ini merupakan konsep diferensiasi area, di mana konsep ini menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Contohnya, masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau ladang. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingin menambahkan perihal presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah mewakili masing-masing 5 konsep geografi sehingga menjadi utuh menjadi 10 konsep, di mana dalam konsep geografi itu memiliki ciri khas tertentu dalam mengkaji suatu gejala fenomena alam yang terjadi di permukaan bumi. Dan ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, ya, di mana fenomena-fenomena tersebut seringkali terjadi dalam kehidupan, tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengkajinya. Nah, dalam konsep geografi itu bisa dengan mudah kita mengkaji sebuah fenomena, ya, yang terjadi di permukaan bumi, agar kita bisa lebih mengetahui apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu saya sudah membagikan 5 buah soal di dalam grup WhatsApp kalian yang nantinya kalian kerjakan setelah proses pembelajaran hari ini. Setelah selesai, saya berikan kalian waktu 15 menit untuk mengerjakan dan langsung kirimkan kepada saya hasilnya. Ya. Oke. Kemudian, saya ingin perwakilan dari masing-masing 1 orang putra dan 1 orang putri untuk dapat menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa? Silakan. Marcella mungkin bisa? Silakan untuk menyimpulkan materi. Menurut saya, konsep geografi itu terdiri dari 10 konsep yang dimana yang dimana setiap konsep itu memiliki fungsi untuk menelan fenomena alam yang terjadi di setiap permukaan bumi. Sekian. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Marcella Warbung yang sudah mewakili 1 orang untuk melakukan kesimpulan. Sekarang saya ingin minta perwakilan 2 orang untuk dapat merefleksikan proses pembelajaran yang telah kita laksanakan pada pagi hari ini. Saya minta perwakilannya yang bisa untuk melakukan refleksi bagaimana proses pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan atau ada saran lain. Terima kasih, silakan. Saya Pak, Yang lainnya ini, ya oke, silakan April. pembelajaran hari ini sangat bagus karena kami dapat memahami dengan baik materi yang diberikan. Oke, terima kasih April ya atas refleksinya. Ada lagi? Saya Pak, Oke, silakan Revan. pembelajaran hari ini sangat menarik karena kami bisa terlibat aktif dalam diskusi dan materinya sangat menarik. Oke, terima kasih. Jadi alhamdulillah pembelajaran hari ini kalian rasa bagus atau baik karena kalian bisa terlibat aktif di dalam diskusi walaupun kalian hanya melalui virtual, kalian tetap bisa melakukan aktivitas kalian sebagaimana mestinya. Insya Allah kemudian hari proses pembelajaran ini bisa lebih baik lagi, ya, dan kita bisa langsung bisa bertatap muka secara normal lagi. Nah, sebelum menutup proses pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhirinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya tutup. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.